Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sen. Nah, pada video kali ini yang Pak Sen bahas adalah bagaimana caranya menaklukkan soal-soal yang berkaitan dengan persentase. Seperti contoh soal berikut ini. 3 adalah berapa persen dari 288? Kalau ada jenis soal yang seperti ini, pertama kita bisa tuliskan 3 sama dengan, misalnya, P persen kali 288. Nah, jadi kita akan mencari V-nya ini. Berapa persen sih 3 itu dari 288? Sehingga 3 per 288 sama dengan, nah, P persen itu artinya P per 100. Nah, jika kalian sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini, kita tinggal kalikan silang untuk menemukan nilai V-nya. Nah, 288 kali V, karena silang, sama dengan 3 kali 100. Nah, 3 kali 100 itu berapa? 300. Sehingga P-nya itu didapat dari 300 bagi 288. Sehingga P sama dengan, kalau kalian cari, hasilnya adalah 1,04. Oke? Jawabannya adalah D. Selanjutnya, soal nomor 2. Jika X adalah 6/7 dari 87,5% maksudnya ya, dan Y sama dengan 3/5 bagi 0,4 kali 50%. Maka hubungan X dan Y-nya, nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus tahu dulu berapa sih nilai X-nya, berapa sih nilai Y-nya. Pertama, kita akan cari dulu untuk nilai X-nya. X sama dengan, kalian harus tahu bahwa 87,5% itu setara dengan 7/8. Sehingga bisa kita tulis X sama dengan 6/7 kali 7/8. 7 ini bisa kita coret sehingga menghasilkan 6/8. 6/8 kalau kita sederhanakan menjadi sama-sama bagi 2, 3/4. Itu untuk nilai X-nya. Lalu bagaimana nilai Y-nya? Y sama dengan, untuk Y-nya, karena di sana ada bilangan desimal 0,4 dan 50% itu adalah bilangan persentase, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Sehingga 3/5 bagi 0,4, pecahannya itu berarti 4/10. Kali 50%, kalau dalam bentuk pecahan, itu sama dengan setengah. Sehingga, karena ini operasinya bagi, berarti kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan catatan penyebut 10 ini menjadi pembilang. 3/5 kali 10/4 kali setengah. Selanjutnya, yang mana bisa dibagi? 5 dan 10. 10 bagi 5 berarti ini di sini sisa 2. 2-nya ini juga masih bisa dibagi dengan 2-nya ini. Berarti kita coret, habis dia. Sehingga pembilangnya 3 kali 1. 3. Penyebutnya adalah 4. Nilai X-nya kita dapatkan 3/4. Nilai Y-nya juga dapat 3/4. Jadi hubungannya adalah X itu sama dengan Y. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 3. Jika 9P per Q sama dengan 16, dengan Q tidak sama dengan 0, berapa persen 5P kurangi 2Q dari 10P? Soal-soal seperti ini sangat sering kali keluar pada saat tes. Teknik menyelesaikan soal seperti ini, pertama perhatikan 10P ini. Nah, karena dalam bentuk P, 10V ini, maka 9P per Q sama dengan 16 ini kita ubah ke dalam bentuk P. P sama dengan 9P per Q sama dengan 16. Nah, kalau kita kalikan silang, sehingga yang kita dapatkan adalah 9P per
9P sama dengan 16Q. Karena kita ingin mencari dalam bentuk P sama dengan, maka P sama dengan 16Q per 9. Jadi pertama, kita sudah mempunyai suatu bentuk persamaan dalam bentuk P. Selanjutnya, P ini kita substitusikan ke dalam persamaan persentase yang ditanyakan. Jadi kalau kalimatnya berapa persen 5P kurangi 2Q dari 10P, maka bisa kita tulis 5P kurangi 2Q per 10P kali 100%. Nah, pada persamaan persentase ini, kita ganti setiap nilai P dengan 16Q per 9. Sehingga 5 kali P-nya 16Q per 9, kita ganti pakai 16Q per 9, kurangi 2Q per 10P, berarti 10 kali 16Q per 9 kali 100%. Selanjutnya, kita kalikan dengan 5 kali 16Q, berarti 80Q per 9 kurangi. Nah, karena ini penyebutnya 9, maka 2Q ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan yang berpenyebut 9. Berarti 18 per 9Q per 10 kali 16 berarti 160 per 9Q kali 100%. Nah, selanjutnya 80Q kurangi 18Q, itu artinya 62Q per 9 per 160Q per 9 kali 100% sama dengan kita coret 9-nya karena sama. Nah, begitu juga untuk Q-nya, sehingga menyisakan 62 per 160 kali 100%. 62 per 160 kali 100%. Nah, kalau kita kalikan secara manual, maka kita akan dapatkan hasil 38,75%. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 4. Jika 11A per B sama dengan 8 dan B tidak sama dengan 0, berapa persentase B terhadap 11A kurangi 2B? Nah, soal ini sejenis dengan soal yang tadi. Pertama, kita lihat dulu yang ditanyakan adalah berapa persentase B. Nah, maka dari itu, persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk hubungan B sama dengan. Sehingga 11A per B sama dengan 8. 11A sama dengan 8 kalikan B, 8B. Sehingga B sama dengan 11A per 8. Setelah kita ubah ke dalam bentuk B sama dengan, maka nilai B ini kita akan substitusikan ke dalam persamaan persentase yang ditanyakan pada soal. Kalau kalimatnya berapa persentase B terhadap 11A kurangi 2B, maka bisa kita tuliskan seperti ini. B per 11A kurangi 2B kali 100%. Sehingga kalau B-nya kita ganti pakai 11A per 8, maka 11A per 8 per 11A kurangi 2 kali 11A per 8 kali 100%. Selanjutnya 11A per 8
per 11A kurangi 2 kali 11A berarti 22A per 8 kali 100%. Kemudian 11A per 8 per, nah, karena ini penyebutnya 8, maka 11A ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan yang berpenyebut 8. Berarti kalau kita ubah menjadi 88 per 8A kurangi 22A per 8 kali 100% sama dengan 11A per 8 per 88A kurangi 22A berarti 66A per 8 kali 100%. Nah, kita lihat ternyata 8-nya ini bisa kita coret karena sudah sama. A-nya juga bisa kita coret. 11 per 66 kali 100%. Itu kalau kita cari secara manual itu akan menghasilkan 16,67%. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus latihan soal. Terima kasih.